Jadi kalau kita boleh simpulkan, sebenarnya di struktur bangunan atas jembatan ini ada 4 tipe dasar dari jembatan. Yaitu yang pertama berupa plat atau gelagar, yang kedua adalah pelengkung atau arch, kemudian nanti rangka atau truss, dan sistem kabel. Gitu ya. Nah, nanti sistem kabel ini bisa suspension, bisa cable stay. Ini kita bisa lihat nanti pengelompokannya ke sana. Coba kita lihat satu persatu. Dari mulai sistem gelagar. Nah, gelagar ini sistem yang tersusun dari sebuah balok ataupun gelagar yang nantinya disusun sedemikian rupa sehingga di atasnya diberikan 4 lantai. Atau memang sistemnya adalah box. Nah, box ini juga masuk ke dalam sistem gelagar. Nanti intinya adalah dia terletak atau tertumbu pada 2 tumpuan secara sederhana maupun bisa secara menerus. Nah, ini kalau sistemnya kita menggunakan balok atau gelagar baja seperti ini ya. Ada flank, ada web. Nah, ini flank itu sayap atas, web itu badan. Kemudian juga ada sayap bawah, bottom flank. Kalau sistemnya box juga ada seperti ini, sayap atasnya di sini. Nah, webnya ini menjadi 2 kalau box. Kemudian di bawahnya juga ada flank bottomnya atau bawahnya. Nah, kita lihat definisinya apa sebenarnya yang dimaksud dengan jembatan gelagar. Jadi dia adalah suatu struktur horizontal yang kaku dan terletak di atas 2 tumpuan atau lebih. Jadi bisa di atas 2 tumpuan, yaitu abutmen-abutmen, ataupun nanti abutmen pilar, ataupun bisa juga antar pilar ke pilar. Ataupun dia juga bisa di atas 2 tumpuan atau lebih. Nah, dalam artian nanti kalau dia sistemnya menerus, gelagarnya berarti dia tumpuannya tidak hanya 1, tapi lebih dari 2, gitu ya. Nah, nantinya beban mati dan beban lalu lintas ini akan diterima oleh lantai atau dek dan kemudian didistribusikan ke gelagar. Gelagar akan mengalami gaya tarik atau tension pada sisi bawah dan tekan pada sisi atasnya, gitu ya. Ini sebagai ilustrasi saya ambil dari Ensiklopedia Britannica. Nah, di sini ada gelagar nih, teman-teman. Nah, kalau ini kan berarti tumpuannya dia sederhana karena di sini terputus. Nah, ini terletak di antara abutmen dan pilar ataupun antar pilar ke pilar, seperti ini juga bisa. Ataupun kalau memang ini nanti gelagarnya menerus, berarti dia terletak di antara 2 tumpuan atau lebih, gitu ya. Nah, kalau dia nanti ada beban yang lewat di atasnya, misalkan kendaraan, perilakunya adalah nanti gelagar ini di sisi bawahnya akan mengalami gaya tarik. Jadi beton misalkan atau baja di bagian bawah yang warna merah ini mengalami gaya tarik. Sedangkan di sisi atas dia akan mengalami gaya tekan. Nah, selanjutnya beban nanti akan diteruskan ke struktur di abutmen ataupun pilar sebagai gaya tekan. Kalau kita lagi membahas di sini misalkan bebannya adalah beban mati ataupun beban lalu lintas. Berbeda nanti kalau ada gempa tumbukan di sini bisa menjadi beban lateral atau horizontal, gitu ya. Nah, ini misalkan sebagai ilustrasi di sini ada pilar 1, pilar 2, kemudian kita punya gelagar di sini dan di sini ada lantai. Nah, ketika ada beban lalu lintas yang lewat, nanti perilakunya seperti ini. Di bagian bawah ini akan tertarik, di bagian atas ini akan tertekan, gitu ya. Kalau teman-teman belajar terkait dengan beton bertulang, khususnya pada balok. Nah, ini sistem atau cara kerjanya adalah mekanismenya seperti ini. Dan nanti beban-beban ini akan ditransferkan ke pilar. Nah, pilar nanti akan memberikan reaksi. Nah, nanti di sini berarti ada reaksi tumpuan yang harus kita hitung. Dan reaksi ini nanti kita teruskan ke bagian tanah. Nah, ini yang nanti kita perlu hitung daya dukungnya. Ini kalau sistemnya adalah jembatan gelagar. Kita lanjutkan. Nah, masih dengan jembatan gelagar, bisa umumnya sebagai konstruksi gelagar sederhana, dalam artian dia simple beam di atas 2 tumpuan seperti ini ya. Jadi ini sendi, ini roll, dia menumpu di atas 2 tumpuan sederhana, atau dapat dijadikan juga dia sebagai gelagar menerus dan atau cantilever. Nah, kalau menerus berarti dia strukturnya menjadi seperti ini. Jadi misalkan sini sendi, sini roll, sini roll, sini roll, sini
adalah pilar atau abutmen, kemudian ini lebih dari 2 tumpuannya. Nah, ini yang dimaksud sebagai konstruksi yang menerus. Ataupun seperti ini kombinasinya. Di sini sendi dan roll, 2 tumpuan sebenarnya, tapi di sini kita punya struktur tambahan cantilever. Nah, ini nanti yang harus dipelajari oleh teman-teman adalah perilaku dari momen dan gaya dalam. Kalau sederhana ada beban hidup merata kan seperti ini. Nah, kalau ada cantilever, nanti berarti di sini ada momen positif, ada momen negatif, seperti ini. Juga di kondisi menerus juga nantinya ada pengaruh momen positif, momen negatif, seperti ini nanti yang teman-teman sudah pelajari di MECTEC dulu ya. Oke, nah ini sistemnya kalau digunakannya itu yang sederhananya adalah seperti ini. Nah, kalau cantilever ini di lapangan bisa seperti ini. Jadi ini memang tumpuan 2 tumpuan tapi di sini ada cantilever. Di sini 2 tumpuan, di sini ada cantilever dan ini nantinya ada balok penghubungnya. Nah, seperti ini untuk yang sistem cantilever. Nah, kalau menerus nanti sistemnya seperti ini. Itu ya, teman-teman. Nanti ini yang berpengaruh adalah kenapa kita harus memilih dengan sederhana, cantilever ataupun menerus. Ini adalah nanti terkait dengan gaya-gaya dalam yang akan perlu kita tinjau nantinya di bangunan atas. Oke, saya lanjutkan. Nah, konsep desainnya nanti gelagar ini harus cukup kuat dan tidak melendut akibat berat sendiri, kemudian ada beban hidup, dalam hal ini lalu lintas yang akan lewat di atasnya maupun beban-beban lain yang akan bekerja. Nah, prinsipnya itu ya, harus cukup kuat dan tidak melendut. Kemudian ini saya sajikan rule of thumb untuk preliminary design dari suatu gelagar jembatan. Jadi ini digunakan hanya untuk preliminary design, di mana nanti tentu saja ketika kita sudah masuk ke detail desain, ini harus dicek ulang. Ingat ya teman-teman, ini hanya untuk preliminary design atau desain perkiraan. Boleh kita menggunakan rule of thumb seperti ini. Saya sampaikan, tapi nanti teman-teman untuk pendetailan desainnya harus dihitung. Tidak boleh kita langsung gunakan nilai range ini, kita praktekkan langsung di lapangan. Karena nanti ini kan pengaruhnya terhadap beban apa yang bekerja, gitu ya. Oke, misalkan untuk jembatan dengan tumpuan yang sederhana, bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, ini untuk preliminary design itu bisa diambil rentang tinggi dari si baloknya ini sekitar L/10 sampai dengan L/12. L adalah panjang dari bentangan gelagarnya. Ini pernah saya sampaikan dulu ya waktu di komputer terapan. Ini hanya untuk awalan kita menentukan preliminary design. Nanti perlu kita cek, benar nggak kita ambil nilai di antara L/10 sampai L/12 ini. Setelah kita masukkan memang beban-beban dan kombinasi beban yang akan bekerja di struktur kita. Nah, misalkan ini untuk bentuk yang sistemnya menerus seperti ini. Nah, ini bisa digunakan L/20 sampai dengan L/25. Kemudian kalau sistemnya seperti ini, yang bentuknya dia ada penebalan di sisi bagian dari pilarnya. Nah, ini bisa diambil sisi tengahnya lebih langsing lagi L/30 sampai L/40, tapi nanti di sisi penebalan ini diambil sekitar L/18. Kemudian kalau dia sistemnya, ini kan garis putus ya, atau garis tegas. Nah, kalau sistemnya dibikin suatu parabolik, nah ini bisa dipakai untuk sisi yang paling tipisnya adalah R/40, kemudian di sekitar penebalan ini adalah L/15. Ini untuk memudahkan kita dalam melakukan preliminary. Jadi kita tidak menebak sembarangan, tapi kita sudah diberikan guideline. Sehingga nanti kalaupun tidak kuat, kita akan menaikkannya ya tidak jauh-jauh dari rentangan ini. Sehingga kita mempunyai waktu yang lebih efektif dalam membuat keputusan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan di sistem yang kedua, yaitu sistem rangka atau truss. Nah, ini teman-teman mungkin sudah pelajari yang sistem truss ini, sudah banyak kenal juga. Nah, nanti ada sistemnya yang truss-nya di atas, ada yang sistem truss-nya di bawah. Nah, ini kita lihat nanti kira-kira jenisnya seperti apa. Oke,
Jadi jembatan truss atau rangka ini adalah jembatan dengan bangunan atas yang tersusun dari elemen batang dengan pola dasar yang diam menerus, biasanya dalam bentuknya adalah segitiga. Karena bentuk segitiga ini adalah bentuk yang paling stabil, ya. Kemudian nanti antar elemennya ini bisa dihubungkan dengan tipe sambungan pin pada tiap-tiap ujung dari membernya. Elemen dari batang ini dirancang untuk menahan beban aksial tekan dan beban aksial tarik, ya. Jadi di sini lebih didesain untuk menerima beban aksial. Momen dalam hal ini nanti dia akan diminimalisir nanti dengan sistem sambungan yang berupa pin tadi, sehingga tidak terjepit ataupun tidak tertimbul momen, sehingga kalau timbul momen ini jadi boros dari desain elemen atau batang dari rangka-rangkanya. Nah, ini saya ambilkan juga referensi dari Ensiklopedia Britannica. Nah, kalau di struktur truss, biasanya yang akan bekerja sebagai elemen tension atau tarik yang menerima gaya aksial tarik yang di sebelah bawah ini. Ya. Kemudian tekan itu berada di struktur yang atas. Nah, struktur diagonal ataupun vertikal ini biasanya nanti akan saling bergiliran antara misalkan di sini sudah tertekan, maka di sini akan gantian tertarik. Sini tertekan lagi, sini tertarik. Demikian seterusnya, dia bekerja secara bergiliran. Nah, nanti harus diperhatikan oleh teman-teman ketika kita mendesain truss ini adalah ketika si batang truss ini menerima beban tekan atau compression. Nah, ini biasanya profil rangka baja lebih kuat atau lebih cenderungnya cocok untuk beban tarik sesuai dengan kriteria material baja kuat dalam hal tarik. Tapi nanti dia ketika menerima beban tekan yang harus diperhatikan dia adalah terkait dengan buckling atau tekuk pada elemen atau membernya. Sehingga nanti di compression ini biasanya elemen atau membernya nanti dimensinya jauh lebih besar dari yang elemen tariknya. Seperti itu. Ataupun nanti kalau memang ingin menghemat atau efisiensi di elemen tekan ini nanti diberikan semacam pengaku ataupun stiffener, sehingga dengan pengaku-pengaku tersebut diharapkan tekuk lokal atau buckling itu bisa dihindari dan diminimalisir. Oke, saya lanjutkan. Nah, tipe-tipe jembatan rangka cukup banyak. Ini saya tampilkan hanya beberapa saja. Sebenarnya di luar ini tipe-tipenya masih banyak gitu ya, teman-teman. Ada yang tipenya di sini adalah Howe, truss gitu ya. Yang dimaksud dengan trough ini adalah kita atau beban yang akan dilewatkan itu melintasi di dalamnya gitu ya. Nah, nanti ada yang tipenya rangkanya di bawah. Nah, ini berarti dia tipenya bukan yang trough, tapi dia yang lewat di atas dek jembatan. Nah, kalau ini cenderungnya beban kita itu masuk melintas di dalam struktur kita. Ini namanya trough. Nah, ini ada Howe truss, kemudian ada Pratt truss gitu ya. Nah, ini tipe-tipenya nanti hanya membedakan kalau Howe ini cenderungnya diagonalnya keluar semua. Kalau Pratt ini diagonalnya masuknya ke dalam gitu ya. Kemudian ada Warren. Nah, Warren ini dia bersilangan. Kalau tadi kan arahnya keluar semua atau ke dalam semua. Kalau Warren ini cenderungnya dia bersilangan seperti ini. Nah, ada juga yang dia memang kuadrangular dari Warren ini ya, dia bersilangannya seperti ini. Kemudian ada Whipple. Nah, kalau Whipple dia silangannya seperti ini, lebih kompleks lagi. Kemudian ada yang tipe camelback, jadi bentuknya seperti punggung unta gitu ya, seperti ini. Kemudian ada Baltimore. Nah, kalau Baltimore nanti bentuknya seperti ini. Diagonalnya dia di setengah atau vertikalnya dia di setengah bentangan atau setengah tinggi. Nah, ini kombinasinya seperti ini. Kemudian tipe berikutnya ada K-truss. Nah, ini kan seperti huruf K gitu ya. Baik K-nya yang seperti ini ke luar ataupun K-nya yang ke dalam. Ini sama-sama K-truss. Kemudian ada yang petit truss. Nah, ini juga sebenarnya pengembangan dari Baltimore tapi dia digabungkan dengan bentuk dari camelback truss gitu ya. Nah, ini banyak tipe-tipe, tidak hanya yang saya tampilkan ini, nanti mungkin ada beberapa tipe lain yang ada. Oke, saya lanjutkan.
Nah, elemen-elemen dari jembatan rangka teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Nah, di sini ada yang elemen utamanya di sini adalah terkait dengan gelagar memanjang di sini, atau di sini sebutnya lower chord gitu ya, di kiri dan kanan. Kemudian di atas ada top chord, ini memanjang juga. Nah, kemudian berikutnya ada yang gelagar melintang ini. Nah, gelagar melintang ini biasanya dinamakan cross girder, ataupun ada yang namanya di sini adalah floor beam, sama ya. Dia yang menyangga nanti dari dek atau lantai. Kemudian ada gelagar yang lebih kecil arah memanjang. Ini adalah namanya stringer. Nah, gelagar kecil memanjang ini nanti mendistribusikan beban-beban yang ada di masing-masing plat dan dari gelagar ini menjadi lebih terdistribusi, dan juga dia mendukung nantinya kalau ada gaya rem atau gaya horizontal yang bekerja. Nah, di atasnya dari stringer dan dari floor beam atau cross girder ini ada yang namanya deck. Ini yang menerima langsung dari beban lalu lintas ataupun beban hidup yang lewat di atas jembatan. Kemudian ada elemen-elemen lain, yaitu di bawah ini ada bottom lateral bracing. Ini nanti untuk menahan gaya lateral baik oleh rem ataupun nanti memang karena gaya angin. Ini bisa juga. Kemudian di atas ini ada yang namanya top lateral bracing. Ini sama perilakunya, digunakan nantinya untuk menahan gaya-gaya horizontal. Seperti itu. Kemudian ada tambahan lagi sway bracing. Nah, ini sebenarnya kalau sway bracing ini nantinya dia untuk menahan dari gaya dari lateral dari samping gitu ya. Nah, ini cenderungnya dia untuk mengakukan antara sisi kiri dan kanan. Kalau memang di sini kita kurang dari strat yang kita butuhkan ini. Jadi ini ada gelagar melintang atas ini. Kalau memang ini dianggapnya kurang, kita bisa perkuat lagi dengan sway bracing ini. Gitu ya. Yang belum saya sebutkan adalah batang diagonal. Nah, ini batang diagonal ini nanti yang menyatukan antara batang-batang atas dengan batang-batang yang ada di bawahnya. Oke, saya lanjutkan. Konsep desainnya untuk jembatan rangka, ini teman-teman juga pernah belajar. Jadi beban itu nanti diatur sedemikian rupa sehingga akan diteruskan nantinya sebagai beban-beban terpusat yang bekerja di masing-masing titik buhul atau join dari jembatan rangka. Nah, ini yang dimaksud titik buhul atau join adalah pertemuan antar elemen-elemen rangka. Nah, di sini ada titik join, nanti di sini ada titik buhul, di sini titik buhul. Nah, beban-beban ini nanti akan diasumsikan sebagai beban terpusat yang nantinya akan didistribusikan ke dalam elemen-elemen yang ada menuju ke abutmen ataupun pilar, ya. Kita akan lihat. Nah, misalkan saya punya di sini beban lantai berikut dengan beban-beban lalu lintas yang bekerja di atasnya. Nah, beban-beban ini nanti akan disalurkan dari lantai ke balok panjang atau balok kecil ini ya, yang kita sebut tadi adalah stringer. Nah, dari stringer ini berarti beban-bebannya kalau kita bisa asumsikan dia nanti dibagi dua nih, antara kiri dan kanan, didistribusikan ke sini nanti menjadi beban garis di sini. Di masing-masing dari stringernya seperti ini, jadinya beban garis di sini. Ini akibat mungkin setengah sini ditambah setengah dari luasan sini, itu menjadi beban garis di sini. Berikutnya, nanti beban garis ini akan disalurkan atau ditransferkan ke gelagar arah melintang ini atau cross girder, atau boleh disebut juga floor beam. Nah, di sini nantinya tentu saja akan menjadi beban-beban terpusat atau beban titik. Dari beban garis ketika ditimpakan ke sini nanti menjadi beban-beban terpusat, seperti itu ya. Nah, di sini di beban-beban terpusat ini, nah nantinya di sini akan ditransferkan oleh si cross girder ini ke sisi-sisi baik kiri maupun kanan, ke sisi-sisi dari bottom chord ini. Nah, sistemnya seperti itu. Nah, ini bebannya nanti akan ditransferkan ke sisi samping. Nah, di titik buhul ini nanti akan menjadi beban-beban terpusat atau beban titik yang per masing-masing titik join ini nantinya akan terjadi akumulasi
Sehingga kita akan transferkan beban ini melalui bottom chord atau lower chord ini menuju ke masing-masing join ke titik abutment ataupun pilar kita. Nah, nanti reaksi ini berarti adalah reaksi dari total beban-beban ini yang akan kita pikul atau kita rencanakan dari bangunan bawah atau pilar atau abutment yang ada. Seperti itu untuk konsep desain dari jembatan rangka. Itu mungkin terkait dengan penjelasan saya mengenai tipe-tipe bangunan atas dan juga elemen-elemen yang ada di bangunan atas dalam perencanaan jembatan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.